Halo sobat, jumpa lagi di sini. Gimana kabarnya? Semoga pikiran dan hati kalian tetap tenang dan baik-baik saja. Selamat datang di video kali ini. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan harga diri atau mengejar uang. Kedua hal ini memiliki peran penting, tetapi seringkali prioritas salah arah membuat kita kehilangan makna sebenarnya dari keduanya. Harga diri adalah pondasi yang membentuk karakter dan martabat kita sebagai manusia. Itu adalah cerminan dari nilai-nilai, prinsip, dan integritas yang kita pegang teguh. Bahkan ketika dihadapkan pada situasi sulit, tanpa harga diri kita mudah goyah dan kehilangan rasa hormat baik dari diri sendiri maupun orang lain. Di zaman sekarang, di tengah dunia yang serba sulit, penuh persaingan dan tekanan yang begitu berat, tak jarang orang rela menukarkan harga dirinya demi uang. Hal ini tidak dapat disangkal karena uang memang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Akibatnya, uang sering dijadikan prioritas utama, sementara nilai harga diri yang sejati yang telah melekat pada diri kita sejak lahir kian terabaikan. Padahal harga diri adalah fondasi yang menentukan martabat dan jati diri kita sebagai manusia. Kehilangan harga diri demi uang tidak hanya merendahkan nilai kita di mata orang lain, tetapi juga di mata diri kita sendiri. Dalam menghadapi dilema ini, penting untuk mengingat bahwa uang bisa dicari, tetapi harga diri yang hilang sulit dipulihkan. Mempertahankan harga diri tidak berarti menolak uang, tetapi memastikan cara kita mendapatkannya tidak melanggar prinsip hidup. Ketika kita menjadikan harga diri sebagai prioritas, uang akan mengikuti dengan cara yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Ingat, keseimbangan antara keduanya adalah kunci hidup yang penuh martabat dan makna. Mengapa harga diri begitu penting dalam kehidupan kita? Harga diri merupakan pondasi yang membentuk karakter dan martabat kita sebagai manusia. Ia menjadi cerminan dari nilai-nilai, prinsip, dan integritas yang kita pegang teguh, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang sulit. Harga diri bukan sekadar bagaimana orang lain melihat kita, tetapi lebih dalam lagi, ia adalah bagaimana kita melihat dan menghargai diri sendiri. Tanpa harga diri, kita mudah goyah saat menghadapi tekanan atau godaan yang mengancam integritas kita. Bahkan kehilangan rasa hormat dari diri sendiri maupun orang lain. Memiliki harga diri yang kuat berarti berani memegang teguh prinsip, meskipun itu tidak selalu mudah. Dalam dunia yang seringkali memuja materi dan kedudukan, menjaga harga diri bisa terasa seperti perjuangan melawan arus. Namun, inilah yang membedakan mereka yang hidup dengan martabat dan mereka yang hanya mengejar pengakuan sementara. Harga diri memberikan kita kekuatan untuk berkata tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kita, meskipun itu berarti kehilangan sesuatu yang menggiurkan seperti uang atau posisi tinggi. Lebih dari itu, harga diri adalah inti dari kebahagiaan sejati. Ketika kita menghormati diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita merasa puas dan damai dengan siapa diri kita, terlepas dari apa yang kita miliki secara materi. Orang yang memiliki harga diri yang baik biasanya lebih percaya diri, lebih tegas, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, harga diri juga harus dijaga dengan seimbang. Menghormati diri sendiri tidak berarti menjadi egois atau menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Harga diri yang sejati tumbuh dari kerendahan hati, di mana kita mampu mengakui kelemahan tanpa merendahkan diri sendiri, dan menerima pujian tanpa menjadi sombong.
Ketika harga diri menjadi pondasi hidup, kita memiliki arah yang jelas dalam membuat keputusan. Kita tidak akan mengorbankan nilai-nilai kita hanya demi mendapatkan keuntungan sesaat. Sebaliknya, kita akan memilih jalan yang sesuai dengan prinsip, meskipun jalur itu mungkin lebih panjang atau sulit. Pada akhirnya, harga diri adalah salah satu aset terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan jika kita kehilangan segalanya, harga diri yang kokoh akan tetap menjadi kekuatan yang memotivasi kita untuk bangkit kembali. Maka, apapun yang kita hadapi, jangan pernah menukar harga diri dengan sesuatu yang fana. Sebab, martabat yang terjaga adalah fondasi hidup yang tidak ternilai. Di sisi lain, uang adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Uang memberikan akses pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang semuanya penting untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun, penting untuk diingat bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan utama. Ketika uang dijadikan segalanya, kita rentan kehilangan jati diri, melupakan nilai-nilai kemanusiaan, dan terkadang bahkan mengorbankan prinsip hidup kita. Setelah tahu seberapa pentingnya menempatkan perspektif harga diri yang tepat dalam hidup kita, berikut ada beberapa langkah yang dapat kamu pelajari. Pertama, kita perlu mengenali dan memegang teguh nilai-nilai hidup yang dianggap penting, seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai ini menjadi panduan moral yang membantu kita tetap berada di jalur yang benar, bahkan ketika dihadapkan pada godaan untuk mengutamakan uang. Misalnya, seorang karyawan dijanjikan imbalan uang yang besar atau jabatan tinggi oleh atasannya jika ia bersedia berbohong demi keuntungan perusahaan. Namun, ia memilih untuk menolak tawaran tersebut karena tidak ingin mengorbankan prinsip kejujuran dan integritasnya. Dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai ini, kita dapat membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga selaras dengan prinsip hidup kita. Ketika kita menghormati nilai-nilai tersebut, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menjalani hidup yang bermartabat, di mana uang tetap menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan, bukan tujuan utama. Kedua, miliki tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar mengumpulkan uang. Fokuslah pada hal-hal yang memberikan makna, seperti membangun hubungan yang harmonis, berkontribusi positif kepada orang lain, atau mengejar passion yang membuat hidup lebih berarti. Misalnya, seorang guru memiliki tujuan hidup untuk mencerdaskan generasi muda. Ia tidak hanya fokus pada gaji besar, tapi lebih pada dampak positif yang bisa ia berikan kepada murid-muridnya. Dengan semangat ini, ia menggunakan uangnya untuk membeli buku, alat pembelajaran, atau mengikuti pelatihan guna meningkatkan kualitas mengajarnya. Dengan menjadikan uang sebagai alat, bukan tujuan, kita dapat menggunakannya untuk mendukung pencapaian hal-hal yang lebih berharga. Uang yang dikelola dengan cara ini tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang bernilai, penuh makna, dan membawa kebahagiaan sejati. Ketiga, latih diri untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Bersyukur membantu kita keluar dari siklus keinginan tanpa akhir yang seringkali dipicu oleh uang. Dengan fokus pada apa yang sudah ada, kita belajar merasa cukup dan menghargai hal-hal berharga yang tidak bisa dibeli, seperti cinta, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Misalnya, seorang pekerja dengan penghasilan sederhana tetap merasa bahagia karena ia bersyukur memiliki keluarga yang mendukung dan hubungan yang harmonis. Meski tidak hidup dalam kemewahan, ia menghargai momen kebersamaan dengan keluarganya, seperti makan malam sederhana atau
bermain bersama anak-anaknya. Rasa syukur juga membangun kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan materi semata, melainkan dari hubungan, pengalaman, dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dengan bersyukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh kedamaian. Terima kasih sobat, jangan lupa like dan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.